Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai GIS dan remote sensing. Baik, mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. GIS dan remote sensing adalah perangkat utama dalam analisis spasial yang dapat diaplikasikan di berbagai bidang. Nah, pada umumnya peta GIS atau peta digital berbeda dengan peta konvensional karena memiliki beberapa lapisan informasi yang setiap lapisannya mengandung atribut tertentu. Nah, berdasarkan Kumar dan kawan-kawan tahun 2017, peran GIS adalah mendukung pengumpulan data, menyimpan, pengambilan, dan analisis data tentang fitur dan lokasi di suatu daerah. Nah, kemudian adapun berdasarkan Mutahalil dan kawan-kawan tahun 2020 menjelaskan bahwa penginderaan jarak jauh dianggap sebagai ilmu dan teknologi yang melibatkan penggunaan sensor dan alat yang tidak berada dalam kontak fisik dengan objek tertentu di suatu daerah tertentu dalam metode pengumpulan data. Lokasi studi kali ini diambil pada daerah irigasi tingkat pusat di bawah naungan BPWS Bengawan Solo, meliputi area Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun, di mana pada DI ini terdapat satu bendung pengambilan utama untuk saluran primer dan sebagainya, yaitu Bendung Jati, dan tersuplasi oleh 7 bendung lainnya, di mana pada 7 bendung lainnya ini nanti kita akan buatkan delineasi dasnya. Baik, mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Adapun data input yang dibutuhkan, yang pertama adalah data DEM atau Digital Elevasi Model, di mana kita mendapatkan dari tanaair.indonesia.go.id Demnas. Kemudian dibutuhkan juga berupa stasiun hujan yang nantinya akan menentukan luasan pengaruh dari Thyssen Polygon. Nah, untuk stasiun hujan sendiri di sini saya dibantu dalam pengumpulan datanya oleh UPT PSDA DI Madiun. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai delineasi watershed sendiri. Di sini saya tidak akan membahas mengenai 7 das lainnya, kita gunakan salah satu das saja, yaitu berupa das Purwadadi, di mana pada delineasi watershed kali ini kita gunakan 3 aplikasi yang berbeda. Yang pertama menggunakan QGIS, yang kedua digunakan HKMS, dan yang ketiga digunakan Global Mapper. Berdasarkan delineasi watershed yang telah dilakukan, luasannya didapatkan dengan metode atau menggunakan aplikasi QGIS yaitu sebesar 33,95 km persegi. Namun di sini terdapat ketidaksesuaian dengan data topografi tentunya, jadi mengenai kontur dan alur sungainya itu tidak begitu sesuai dan tidak bisa diketahui jumlah dasnya karena dengan aplikasi QGIS maka kita akan hasil delineasinya itu berupa langsung satu das. Nah, kemudian dengan menggunakan aplikasi HMS sendiri didapatkan total luasan sebanyak 15,21 km persegi. Kemudian untuk kesesuaian data peta topografi sendiri di sini saya kurang mengetahui apakah itu sesuai atau tidak, karena saya tidak mengetahui bagaimana cara mengekspor dari hasil HKMS untuk dibandingkan dengan peta topografinya. Nah, kemudian untuk jumlah subdas atau subbasin yang tersedia dari HKMS yaitu sebanyak 97. Selanjutnya digunakan delineasi watershed dengan menggunakan Global Mapper, di mana didapatkan total luasan sebesar 13,35 km persegi. Untuk kesesuaian data topografi
cukup sesuai apabila dilihat alur sungai dan kemiringan konturnya, dan didapatkan jumlah subdas sebanyak 156 buah. Jadi untuk perbandingannya masih lebih akurat Global Mapper dan HKMS dibandingkan QGIS, karena pada saat proses running untuk QGIS sendiri diperlukan metode filsing, di mana dia akan menutup dan menambahkan elevasi pada permukaan yang kemungkinan depthnya dibaca atau hilang. Namun anehnya pada saat run QGIS untuk delineasi watershed, justru peta depth-nya tidak terbaca secara benar atau bisa dikatakan rusak. Kemudian setelah dilakukan delineasi watershed, maka akan didapatkan berupa das atau subdas yang sudah berbentuk vektor nantinya, sehingga kita bisa mengetahui luas total serta atribut apa saja yang terdapat. Pada analisis selanjutnya mengenai polygon season, di sini dari data delineasi yang sudah ada akan dicampurkan atau dikombinasikan dengan stasiun hujan yang tadi sudah didapatkan dari UPT. Kemudian untuk mengetahui bentuk atau luasan pengaruh dari polygon season dengan QGIS tadinya, dari stasiun hujan yang ada kita gunakan Voronoi untuk membantu pembagian luasan. Di sini Voronoi-nya saya berikan buffer sebanyak 45% supaya mencakup keseluruhan daerah aliran sungai yang ada. Nah, kemudian berdasarkan daerah sungai yang ada, kemudian digunakan Voronoi untuk pembagiannya. Bisa dilihat pada tabel di samping adalah luasan pengaruh dan koefisien season masing-masing stasiun hujan yang berpengaruh pada setiap das. Nah, selanjutnya mengenai kondisi tanah atau land use dan land cover yang digunakan pada lokasi studi kasus atau studi penelitian. Di sini pada aplikasi QGIS digunakan pencarian nilai CN otomatis dengan CN generator global, sehingga didapatkan pada setiap das itu nilai CN rentang pada 54 hingga 100 untuk nilai CN-nya. Apabila dilihat berdasarkan nilai CN dari HECRAS ya, yang disediakan oleh HECRAS, nilainya tidak begitu cukup jauh, sehingga dapat dilakukan klasifikasi dengan pendekatan yang hampir sama, tentunya dengan melihat dari kondisi peta citra satelit ya, jadi mengetahui apakah tutupannya itu benar untuk peruntukannya, seperti itu. Kemudian hasil dari analisis yang telah dilakukan yaitu berupa peta, beberapa peta ya. Yang pertama di sini bisa dilihat yaitu peta watershed, di mana kita bisa melihat bagaimana pola aliran yang ada pada setiap das tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kondisi hulu dan hilir dari setiap das yang ada. Nah, peta selanjutnya yaitu peta polygon season, di mana dari peta di sini kita ditampilkan di mana letak stasiun hujannya, kemudian di mana letak das tertentu ya. Jadi ada maksud dari nama dan warna yang ada di situ. Kemudian seperti apa pembagian wilayah dari polygon season yang ada. Ya, ini merupakan peta terakhir dari hasil analisis yaitu peta CN, di mana dari peta CN sendiri kita akan mengetahui bagaimana kondisi tutupan lahan yang ada
dan berapa koefisien CN-nya. Baik, tadi telah disampaikan bahwa koefisien dari masing-masing das itu memiliki rentan antara 54 hingga 100 nilai curve number-nya. Pada peta di sini ditampilkan mana saja yang bagian 54, mana yang bagian 90, mana yang bagian 100. Itu dari klasifikasi warna yang ada. Kemudian di situ untuk batas dasnya juga diberikan berupa pembatas atau outline berwarna ya, seperti yang sudah tertera pada peta tersebut. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait delineasi watershed, Thyssen polygon, dan penentuan nilai CN pada das daerah irigasi Madiun di bawah naungan Pusat BBWS Bengawan Solo. Ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.